Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sabda kebenaran firman-Mu penuhi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Puji nama-Mu kami mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Salam. Kita buka firman Tuhan. Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. Perikopnya kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain, tidak memiliki pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesuslah mati, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini demikian kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sedang masuk rema tentang kelahiran Yesus Kristus dan juga kedatangan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus datang bagi semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. Semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka kita percaya Dia menerima kelahirannya dan akan menerima waktu kedatangannya. Namanya orang hidup, ada waktunya akan meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, firman Tuhan katakan bahwa mereka akan dikumpulkan Tuhan jadi di satu tempat bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga kita yang akan masih hidup ini, kita akan menerima janji Tuhan yang nyata bahwa kita akan menerima kerajaan surga dan kebenarannya. Kenapa? Tuhan Yesus harus lahir ke dunia. Karena melalui kelahiran Tuhan Yesus, maka kita akan masuk fase yang namanya penebusan dosa. Disitulah tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, agar kita diselamatkan. Bentuk penebusan dosa itu yaitu di kayu salib, ketika Tuhan Yesus yang tidak bersalah, Dia tidak berdosa, tapi Dia harus disalib sebagai lambang Dia menebus dosa saudara dan saya. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa kedatangan Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan waktunya Tuhan akan datang menjemput kita, tetapi siap sedialah, karena firman Tuhan katakan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada duka cita, yang ada adalah bersuka cita. Jadi melalui fase kelahiran Tuhan Yesus sampai kematian Yesus Kristus di kayu salib, sampai kedatangannya kedua kali. Dan ini digenapi dari firman Tuhan pada hari ini, bahwa sekalipun orang itu sudah meninggal di dalam Yesus Kristus, dia akan bersama-sama dengan Dia.
Inilah tujuan Tuhan Yesus menyelamatkan kita orang yang percaya. Setiap orang itu punya dosa. Dari kita kecil tidak ada yang tidak berbuat dosa. Dari kakek nenek kita ada melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan itu turun kepada kita. Bagaimana memutuskannya? Ya kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bertobat hati kita. Kita tidak boleh mengulangi hal kesalahan yang sudah kita lakukan. Sehingga apa? Betul-betul kita menerima berkat dan janji Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa kedatangan Tuhan itu sebentar lagi, tidak akan lama lagi waktunya. Di akhir zaman ini banyak goncangan-goncangan terjadi, bencana-bencana alam terjadi, sakit penyakit ada terus. Manusia hidup banyak kesulitan, kesusahan. Apalagi masuk tahun yang baru, kalau kita lihat berita banyak resesi yang terjadi tahun depan, banyak prediksi-prediksi dari para ahli ke depan bahwa hari ke depan semakin sulit, makin susah. Tetapi firman Tuhan menggambarkan bagaimana orang yang percaya pada Tuhan bertahan, beriman, bagaimana taatnya kepada Tuhan. Bagaimana kita memiliki kasih. Karena di dunia ini kasih semakin hilang, semakin pudar. Makanya kalau kita tidak dalam satu persekutuan yang tetap, kasih itu tidak akan nampak. Dia akan hilang dengan sendirinya, pudar dia. Karena apa? Kasih itu perlu kita pelihara, perlu kita jaga. Dengan setia, dengan kita taat pada Tuhan, dengan berkumpul di satu gereja, satu komunitas. Dan itu penting sekali. Makanya kita dipanggil domba kesayangan. Berarti apa yang kita doakan Tuhan dengar sebagai domba kesayangan. Tetapi Tuhan juga mau kita taat dan setia. Sampai waktunya Tuhan tiba. Sampai Tuhan menjemput kita pulang ke surga. Sampai kedatangan Tuhan yang kita nantikan membawa kita ke surga. Ini adalah janji Tuhan yang digenapi. Buktinya apa? Tuhan Yesus lahir ke dunia. Berarti janji Tuhan digenapi. Bahwa siapapun yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, maka dia akan ditebus dari dosanya dan dia diselamatkan, menerima kekekalan. Tetapi ikut Tuhan Yesus tidaklah mudah. Tidak segampang yang kita pikirkan, ikut Tuhan Yesus bertobat hari ini langsung masuk surga. Tidak. Ada hal yang perlu kita lakukan karena di bumi ini selama kita bernapas, maka artinya kita masih bisa bekerja. Ada ketaatan, ada kasih, melakukan firman Tuhan, kesetiaan kita. Oleh sebab itu kita belajar hari-hari ini untuk setia kepada Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan mau masuk tahun yang baru. Karena dunia ini semakin gonjang-ganjing. Kalau kita lihat berita, banyak para ahli mengatakan ekonomi semakin sulit. Banyak para ahli mengatakan akan banyak orang yang tidak bekerja atau di PHK. Banyak orang yang mengatakan harga sembako semakin naik dan seterusnya. Tetapi percayalah janji Tuhan, kita imani bahwa burung-burung gagak akan terus Tuhan kirim di waktu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Melalui apa? Berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa. Baca firman Tuhan, berdoa. Nyanyikan pujian akan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah orang percaya. Dia akan menguatkan hati dan pikiran kita. Makanya saya selalu katakan kita berdoa. Jangan hanya minta berkat, minta kekuatan iman dari Roh Kudus. Amin. Kuatkan diri kita. Minta kekuatan iman. Karena menjalani hari-hari ini tidak mudah. Iblis tahu apa kekurangan kita. Dia selalu mengganggu kita. Dia selalu menggoda kita supaya kita tidak taat pada Tuhan. Supaya kita lari daripada Tuhan. Iblis itu suka goda-goda kita. Masa kita mau digoda-goda terus sama iblis? Sedangkan kita adalah anak Tuhan. Kita punya iman. Kita kalahkan dengan perisai iman. Terus kita berdoa. Terus kita melangkahkan kaki ke depan. Percaya pada Tuhan, akan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Percayakan hidup kita sesungguhnya pada Tuhan. Tuhan Yesus lahir di kota Daud.
di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, sampai kedatangan Tuhan menjemput kita pulang. Karena dia berasal dari surga, dia tahu jalan ke surga. Jadi siapa yang percaya padanya akan dibawa ke surga, saudara. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit dan seterusnya. Yang ada hanya bersukacita memuliakan Tuhan. Dan inilah kenapa kita percaya sampai hari ini. Inilah alasan kita terus berdoa. Jangan kita mau terkecoh terus dengan godaan-godaan iblis. Karena apa? Di tahun depan semakin iblis menggoncang kita, semakin kuat berdoa, iblis tidak suka. Dia akan terus menggoda kita sampai kita lemah. Karena iblis tahu manusia itu daging, kalau dicubit itu sakit. Makanya dia suka goda-goda kita melalui banyak hal. Kadang salah paham lah dengan orang, sakit penyakit dengan orang. Ya saya bersyukur Tuhan ajarkan saya untuk melepaskan itu semua. Sehingga tahun depan 2026 siap terima berkat Tuhan yang baru. Makanya setiap tahun kita ada pengurapan jemaat. Dan juga kita ada saling mendoakan. Disitulah kita belajar untuk menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Melalui kelahirannya di hati dan pikiran kita, membawa damai, membawa satu berkat, sukacita. Sampai kedatangan Tuhan berikutnya kepada kita. Maka kita akan katakan kita siap. Karena penyertaan Tuhan selalu nyata sampai waktunya Tuhan untuk kita. Jadi kita percaya. Karena apa? Hidup yang kekal itu di surga. Kalau di dunia ini hanya sementara saja. 5 tahun kah? 10 tahun kah? 20 tahun kah? Makanya saya sering katakan kalau kontrak kita di dunia sudah selesai, kita akan pulang. Apa yang kita lakukan sampai kontrak kita selesai? Ya bekerja. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, takut akan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Setiap hari kita lakukan terus. Karena apa? Jangan sampai kita yang lemah. Jangan sampai kita yang goyah masuk tahun yang baru. Mau terima berkat yang baru. Kalau kita goyah terus, ya udah tergoncang, berkatnya tertunda. Makanya saya bilang tetaplah semangat, tetaplah kita taat setia pada Tuhan. Tidak ada kata lain. Mau jadi domba kesayangan Tuhan bisa taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Remakan itu dalam hati kita. Kita taat pada Tuhan Yesus, kita setia pada pelayanan yang ada, kita setia pada keluarga kita, setia dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apa yang kita doakan, Tuhan dengar. Tuhan pasti menjawab doa orang percaya. Itulah sebabnya dia harus lahir ke dunia ini. Itulah sebabnya dia akan datang kembali bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita renungkan dari kelahiran Tuhan Yesus sampai kepada kematian Yesus Kristus kayu salib, sampai kepada Tuhan Yesus datang kembali bagi kita. Sudah siapkah kita ketika Tuhan Yesus datang bagi kita? Amin. Kalau kita sudah katakan amin, maka mintalah kekuatan agar Roh Kudus memberi kita kekuatan di tengah-tengah persoalan yang akan kita hadapi ke depan. Tahun depan berkat yang baru. Tapi ingat, godaan setan banyak. Emang iblis mau orang diberkati? Enggak mau. Makanya saya selalu katakan, diam, jangan bertengkar, jangan bertengkar. Kalau kita bertengkar, berkat kita jauh. Saya selalu mengalah segala sesuatu. Sampai saya diam dan diam. Saya nggak tahu buat apa. Cuma saya diam aja. Karena saya ngerti firman Tuhan bilang begitu. Di situ ada kedamaian, turunlah berkat. Hanya satu hari-hari yang kita renungkan. Bersyukurlah Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita. Bersyukurlah Tuhan Yesus lahir di dalam pikiran kita. Bersyukurlah dia akan datang kembali bagi kita. Janjinya kekal.
Berbeda dengan janji manusia. Kalau manusia berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu manusia. Bentar bilang tidak lakukan, besok lakukan lagi. Itu manusia. Karena manusia ini daging yang lemah, yang bisa dipancing oleh iblis, yang bisa digoda. Tapi kalau janji Tuhan, Dia akan beri kekuatan, Dia akan beri penyertaan. Dia akan beri berkat, memberikan setiap hari kita akan diberikan penyegaran rohani, janji Tuhan bagi kita. Dan kita siap menghadapi tantangan di luar sana yang begitu banyak sekali. Goncangan-goncangan yang kita alami. Disitulah saya bilang, belajarlah untuk percaya, memahami, dan bersyukurlah Tuhan Yesus lahir di hati kita, dalam pikiran kita dan jiwa kita. Makanya saya bilang berdoa, kita berdoa sama-sama. Baca Alkitab, kita baca Alkitab. Kita berdoa kita sama-sama. Supaya apa? Kita sehati. Dan ini penting bagi kita. Karena banyak hal yang harus kita rubah. Tahun 2025 mungkin kita masih jauh. 2026 nih mas, tahun baru. Lebih lagi kita semangat dalam Tuhan. Lebih lagi kita mengejar hadirat Tuhan. Lebih lagi kita fokus akan Tuhan. Lebih lagi minta kekuatan iman menghadapi hari-hari berikutnya. Karena Tuhan Yesus lahir bukan hanya hari ini. Tuhan Yesus akan lahir setiap hari di hati kita. Yang paling terpenting bukan soal makan dan minum saja. Bukan hanya soal berpakaian yang bagus. Bukan hanya soal dekorasi gereja yang bagus. Tetapi apakah Tuhan Yesus sudah lahir di hatimu? Disinilah kita meremakan tentang kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya. Disinilah kita percaya bahwa masuk tahun depan rencana Tuhan yang indah akan kita lihat, akan digenapi. Tahun penggenapan Tuhan terjadi dalam hidup kita karena kita siap menerima itu. Dan kita tidak mudah tergoncang oleh rayuan-rayuan di luar sana. Karena iblis itu, si jahat itu suka goda kita di hati kita. Makanya sekarang apa-apa saya hanya tenang aja. Oh begitu, sudah lewat aja. Karena buat saya tidak mau ambil bagian yang tidak penting dalam hidup saya. Saya hanya mau ambil bagian kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang saya selalu renungkan dan renungkan, saya resapi sampai pada waktunya Tuhan. Dan saya percaya semuanya akan membawa satu berkat yang baru. Tuhan Yesus lahir di hati kita, lahir di hatimu dan lahir di hatiku. Dan ketika Dia datang kembali, Dia akan menjemput kita pulang ke surga. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, jangan kau berduka cita, tapi kau bersuka cita. Dan kita menikmati berkat Tuhan yang ada. Kita syukuri berkat Tuhan yang ada. Kita kelola dengan baik. Apa yang Tuhan izinkan terjadi, saya percaya mendatangkan satu kebaikan bagi kita. Walaupun banyak liku-liku sih, banyak gelombang sih, tapi saya percaya sih Tuhan itu setia akan janjinya. Kalau kita menjadi domba kesayangan, kuncinya taat dan setia pada Tuhan. Taat pada layanan gereja, setia pada pelayanan gereja. Suami istri juga harus setia, tidak boleh ada perselingkuhan dan yang lainnya. Disitulah kita belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita masuk dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus lahir di hati kita semua, dan juga kita akan siap masuk tahun 2026 dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Karena kelahirannya dan kedatangannya yang kita sedang tunggu-tunggu hari-hari ini, kita tidak tahu kapan waktunya. Kita tidak tahu jam berapa, hari apa, tanggal berapa Tuhan Yesus datang. Tetapi kita siapkan diri kita, karena semua waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa.